larangan, bab tentang larangan iftikhar, membanggakan, berbangga dengan diri. Wal baghi, berbuat zalim. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wala tuzakku anfusakum wa a'lamu biman ittaqa. Jangan engkau menganggap bersih sudah baik dirimu sendiri, atau jaminan dirimu selalu baik, selalu bersih. Wa a'lamu, Allah lah yang lebih tahu tentang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak diperkenankan seseorang menganggap dirinya itu sudah terbaik, sudah bersih. Pertama adalah kita ini adalah manusia, bukan nabi. Mahalul khata' wan nisyan. Kita bisa lupa dan juga tempatnya melakukan kesalahan. Tidak pantas kalau kita merasa bahwasanya kita ini sudah menjadi orang yang super, paling hebat, paling baik. Itu adalah ujub, berbangga dengan dirinya, iftikhar. Seseorang, kalau seandainya ada seseorang di saat dia berada di dalam keistiqomahan, di dalam segala kebaikan, di jalan yang lurus, hidayah Allah bersamanya, istimewa. Akan tetapi, siapa yang bisa menjamin dia terus seperti itu? Siapa yang bisa menjamin dia semacam itu, terus seperti itu? Di dalam kebaikan tersebut, di dalam keistiqomahan siapa? Tidak ada yang bisa menjamin. Bisa saja orang baik hari ini tiba-tiba berubah di esok hari. Allah yang merubah hati, Allah ya muqallibal qulub. Wahai zat yang merubah-rubah hati, tsabbit qulubana ala dinik. Kita dihajari oleh baginda Nabi untuk meminta, memohon kepada Allah agar Allah menetapkan kita di jalan keridhaannya. Akan tapi di saat seseorang sudah merasa dia paling baik di dalam urusan kebaikan, maka sesungguhnya dia telah rendah, sehingga dikatakan kalau orang mengatakan dirinya bersih, maka saat itu dia kotor. Ini tazkiyat, menganggap dirinya adalah bersih, menganggap dirinya adalah hebat, menganggap dirinya adalah sudah sempurna, menganggap dirinya adalah punya segala kelebihan. Bahkan mungkin ada seorang, anggap saja ada orang menganggap seseorang telah menjadi seorang alim, dianggap soleh, dianggap ahli ibadah, terjaga lisannya dari mengucapkan kalimat yang tidak baik. Itu kan karena karunia Allah menampakkan kebaikannya saja, dan karena husnudzonnya manusia yang ada di kiri kanan. Anggap saja ini sebuah contoh saja. Ada orang berhusnudzon dengan kami yang berbicara di sini, karena yang dibawa adalah hadis Nabi, Quran dan seterusnya. Itu kan karena baiknya Anda yang telah berhusnudzon, dan kasihnya Allah telah menutup kekurangan kami. Kalau bukan kasih sayang Allah, akan ditampakkan kekurangan kami, tidak ada yang mau duduk dengan kami. Maka gak pantas orang untuk mengatakan aku sudah super, aku istimewa, aku menjadi orang paling bersih, maka saat itu dia paling kotor. Ini adalah muqaddimah hadis yang akan disebut oleh Imam An-Nawawi tentang ketawaduan. Dari sinilah akan merasa dia hebat, merasa dia bersih. Ini akan menjadi akan melahirkan suatu sifat yang mengerikan. Sifatnya iblis. Istikbar, sombong. Iblis itu karena dimudahkan dalam kebaikan. Dia merasa dirinya sudah baik. Karena tidak ada bumi yang diciptakan Allah, tidak ada sejengkal tanah yang diciptakan Allah kecuali iblis pernah sujud di situ.
Semua ciptaan Allah sudah dijelajah untuk digunakan sujud. Begitu hebatnya, puluhan ribu tahun. Akan tapi lihat, kebaikannya menjadikan dia merasa lebih baik dari yang lainnya. Di saat diperintahkan oleh Allah, maka muncul kesombongan. Aba wastakbar. Sehingga dia berani mengatakan, ana khairun minhu, aku lebih bagus daripada manusia. Kau ciptakan dia dari tanah, aku dari api. Siapa yang mengatakan api lebih bagus dari tanah? Dan juga siapa yang mengatakan tanah lebih buruk daripada api? Itu kan hanya khayalan dia saja, karena telah dikuasai oleh kesombongannya, sehingga semua yang miliknya harus menjadi lebih bagus. Ini berangkat dari tazkiyat, menganggap dirinya bersih. Walau tuzakku anfusakum, siapapun kita yang katanya paling soleh, paling alim. Nah, paling soleh, paling alim, akan tapi ketahuilah bahwasanya dia menjadi baik, bisa menjadi istiqomah dalam kebaikan, menjaga lesannya, kalimat yang dikeluarkan penuh dengan hikmah. Apalagi dia bisa dalam berurusan dengan orang lain terjaga. Akan tapi ketahuilah, siapa yang menjadikan dia bisa seperti itu? Allah. Alangkah banyaknya orang yang semula dia pandai bertutur kata, lesannya fasih, tiba-tiba Allah hentikan sehingga dia tidak bisa berucap. Alangkah banyaknya orang yang dahulu dia bisa menghafal bermacam-macam pengetahuan, akan tapi tiba-tiba Allah jadikan dia tidak bisa mengingat namanya sendiri. Ada yang semacam ini. Artinya apa? Memahami diri kita ini, memahami diri kita dengan sesungguhnya. Kita adalah hamba Allah yang lemah, kita tidak bisa apa-apa kecuali Allah yang kasih. Dan kalau ternyata kita bisa menjadi seorang saleh, seorang yang baik karena telah didahului kasih sayang Allah, maka fala tuzakku anfusakum, jangan kau menganggap dirimu sudah istimewa hebat. Jadi baik bersih, ketahuilah bahwa orang yang katanya terpuruk dalam kehinaan di kiri kanan kita, dia bisa diangkat oleh Allah menjadi orang yang lebih bagus dari kita. Dan orang yang baik pun bisa terpuruk menjadi rendah dibanding yang lainnya. Banyak contoh dimulai daripada zaman sahabat Nabi SAW. Kebanggaan orang kafir Quraisy waktu itu, lihat. Orang yang bernama Umar bin Khattab, penuh keberanian. Akan tapi bagaimana? Kisah Sayyidina Umar bin Khattab yang sangat memusuhi baginda Nabi, lihat. Artinya waktu itu adalah orang paling jelek saat itu adalah Sayyidina Umar bin Khattab. Kenapa? Targetnya Nabi Muhammad. Akan tapi ternyata Allah rubah. Beliau menjadi orang yang sangat baik, sangat dekat dengan Nabi, sangat mulia. Termasuk minal asyrul mubasysyirina bil jannati. Diberi kabar gembira akan masuk surga. Lihat. Maka jangan sampai kita itu menganggap diri kita sudah istimewa, bersih. Ini penyakit di dalam hati. Dari sini akan muncul penyakit-penyakit yang banyak nanti. Sombongan, merendahkan orang lain, dan iftikhar, menyombongkan diri, mengangkat dirinya, secara otomatis akan merendahkan orang lain tanpa disadari. Yang diberi ilmu merasa dirinya adalah paling berilmu, yang lain bodoh semuanya, tidak ada seperti saya. Yang ahli ibadah pun demikian. Dalam bab lain disebut dengan ujub, berbangga dengan amalnya. Dia tidak sadar bahwasanya dia bisa beramal karena Allah pilih dia untuk beramal. Allah yang menggerakkan hatinya. Alangkah banyaknya orang yang secara fisik dia sehat, malam itu pun bangun ternyata tidak tahajud, nonton film. Ayo, karena Allah tidak pilih dia, padahal melek di malam itu. Kalau seandainya bahkan bukan saja diam, bahkan mungkin dia olahraga di tengah malam, artinya dia keluar energi, tenaga, tapi tidak digunakan untuk sujud dan rukuk, maka ketahuilah sujud rukukmu adalah pilihan Allah. Jangan jadikan sebab bahwa itu semua menjadi kita sombong. Wala tuzakku anfusakum, ketahuilah yang paling tahu tentang keberadaan kita adalah Allah. Yang tahu kejadian kita di esok hari adalah Allah. Maka jangan menyombongkan diri, jangan menganggap diri kita sudah bersih. Wa a'lamu biman ittaqa. Allah lebih tahu tentang siapa yang bertakwa di antara kita ini. Allah Maha tahu. Ini urusan hati. Urusan hati. Inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling bertakwa kepada Allah itulah yang paling mulia di hadapan Allah.
Tidak jaminan yang di atas mimbar kemudian lebih bagus daripada yang tukang sapu. Tidak jaminan. Yang menjadi jaminan adalah hatinya kenal Allah atau tidak, sambung dengan Allah atau tidak, menyadari bahwasanya semua yang Allah berikan ini adalah, semua yang apa yang ia lakukan dari kebaikan adalah karunia dari Allah. Nah, kemudian ayat selanjutnya. Ayat selanjutnya adalah Waqala ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, innamas sabilu 'alal ladzina yadlimuna an-nasa wa yabghuna fil ardi bighairil haqqi ulaika lahum 'adzabun alim. Tidak ada jalan bagi kita untuk, tidak ada jalan, tidak alasan, maksudnya tidak ada alasan kenapa seorang hamba terhinakan, disiksa, punya tanggung jawab di akhirat nanti, kecuali karena perbuatannya yang ia lakukan waktu di dunia. Innamas sabilu, sesungguhnya tanggung jawab. Sabil di sini adalah tanggung jawab. Sabil di sini adalah tanggung jawab atas apa yang ia lakukan. Dari hukuman itu, alal ladzina yadlimuna an-nasa, bagi mereka yang berbuat zalim kepada manusia. Wa yabghuna fil ardi bighairil haqqi, dan melakukan di dunia sesuatu yang melampaui batas. Melakukan sesuatu di dunia ini adalah tidak sesuai dengan aturan. Artinya juga membuat kerusakan. Membuat yabghuna, menghendaki di dunia ini adalah kezaliman, melampaui batas, termasuk merusak alam, merusak manusia, merusak lingkungan, merusak. Ulaika lahum 'adzabun alim, mereka itulah yang mendapatkan siksa pedih dari Allah Subhanahu wa taala. Di ayat ini adalah larangan kita untuk berbuat zalim kepada manusia dan membuat kerusakan di muka bumi. Hubungannya dengan ayat sebelumnya. Seseorang akan berbuat zalim kepada orang lain, kemudian dia membuat kerusakan di muka bumi, adalah berangkat dari dia merasa orang yang paling bersih tadi, merasa dirinya orang yang paling baik. Yang sesungguhnya adalah telah muncul satu sifat yang membahayakan pada dirinya, sifat sombong tadi. Kalau sudah orang punya sifat seperti itu, ketahuilah bahwa dia kalau ingin berbuat hanya untuk membesarkan dirinya, sehingga tidak peduli dia harus mengambil hartanya orang lain, karena apa? Yang penting dirinya tersanjung. Yang penting dirinya adalah dipuji, yang penting dirinya adalah disebut-sebut, maka nggak peduli dengan apa yang ada di kiri kanannya. Dan alangkah banyaknya orang yang hanya mempertahankan kesombongannya, dia mengorbankan keluarganya, mengorbankan kehormatannya, mengorbankan agama dan akhiratnya. Alangkah banyaknya orang semacam ini. Ulaika lahum 'adzabun alim, mereka lah orang-orang yang mendapatkan siksa pedih dari Allah Subhanahu wa taala. Inilah dua ayat yang dihadirkan Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala di dalam muqaddimah larangan untuk membanggakan diri. Wa an Iyad bin Himar radhiyallahu ta'ala anhu qala, dari Sayyidina Iyad beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha ta'ala, Allah maha tinggi, maha luhur, awha ilayya, telah mewahyukan kepadaku, kata baginda Nabi, an tawadhu'u, tawadhu'lah. Bersama hilangnya iftikhar muncul sifat tawadhu'. Kalau orang sifat tawadhu' tidak akan punya iftikhar. Ada hubungannya dengan ayat tadi, tawadhu'. Hatta la yabghi ahadun ala ahadin. Dengan ketawaduan itulah seseorang tidak akan zalim, tidak akan menyakiti, tidak akan aniaya kepada orang lain. Wala yafkhar ahadun ala ahadin, tidak akan menyombongkan, membanggakan seseorang atas orang lain, tidak akan merendahkan orang lain. Bangga, sombong, merendahkan orang lain akhirnya. Rawahu Muslim, hadis diriwayatkan Imam Muslim. Qala ahlul lughati, ahli lughah berkata, al-baghyu at-ta'addi, bahyu adalah at-ta'addi, berbuat zalim, aniaya,
wal istitolatu, dan aniaya kepada orang lain. Istitolah filesan, nyaci, istitolah filiat, mukul, itu. Masalah tawadhu lain hubungannya. Tawadhu ini agar seseorang tidak masuk, ini adalah memang ada, kalau orang bisa membersihkan dirinya dari sifat yang pertama tadi, iftikhar, maka akan muncul sifat tawadhu. Langsung hadap-hadapan. Kalau dia tawadhu, maka tidak akan muncul. Jika ada seseorang diberi oleh Allah dengan segala kelebihan, maka karena dia kenal Allah, dia akan semakin merasa kecil di hadapan Allah. Karena ia semakin sadar, dia tahu betul bahasanya dia adalah manusia yang bisa bersalah, dan dia bukan maksum. Dan sesungguhnya, ini kita bukan Nabi, kalau Nabi maksum. Makanya Nabi, karena Nabi maksum, Nabilah yang pernah berkata, Ana sayyidu waladi Adam wala fakhar. Aku adalah tuannya anak Adam. Tapi ini bukan sebuah kesombongan, bukan pamer, bukan ini, tapi menunjukkan. Nabi mengatakan begitu, tidak nak masuk wilayah sombong, karena dijaga oleh Allah. Tapi kalau kita yang ngomong, bisa saja masuk wilayah sombong. Ana sayyidu waladi Adam wal ana sayyidu waladi Adnan, ala sayyidun nasi yaumal qiyamati. Bagi Nabi, wala fakhar. Nabi itu tidak punya dosa. Nabi, semua yang dilakukan oleh Nabi adalah tunjuk wahyu. Tapi kita bukan maksum. Justru ketidakmaksuman kita ini sesungguhnya adalah, kalau kita selalu menyadari, dan itu adalah rambu, benteng agar kita tidak masuk wilayah kesombongan. Allah jadikan kita adalah hamba yang bisa bersalah. Justru ini loh, itu adalah benteng agar kita tidak masuk wilayah sombong. Di dalam diri kita ada hawa nafsu, ada ambisi, ada keinginan-keinginan. Dan kita sadar kalau kita punya dosa. Maka kalau kita bisa berdosa, kita bukan maksum, maka kesadaran seorang hamba bahwa dia adalah mahallul khata', kata Nabi, wan nisyan, dan lupa, maka dia akan mudah berhenti pada batasnya. Tidak akan mudah melampaui batas. Dia akan sadar, dia akan berkata, secerdas apapun diriku, aku bisa bersalah dengan pemikiranku, kecuali karena taufik Allah baru aku benar, kecuali karena hidayah Allah. Lah kalau sudah seseorang seperti itu, kapan dia itu terjerumus dalam wilayah kesombongan? Karena dia menyadari bahasanya dia adalah tempatnya salah. Bahkan biarpun dia dalam keadaan benar, hari ini aku benar, tapi esok hari belum tentu aku benar. Hari ini omonganku tepat, tapi esok hari belum tentu, dan seterusnya. Maka inilah seorang hamba yang menyadari dirinya adalah mahallul khata', tempatnya bersalah. Kullu bani Adam khata'un. Semua dari anak Adam itu pernah melakukan kesalahan. Kita pernah melakukan kesalahan. Maka dengan kesadaran makna inilah seorang hamba akan selalu waspada dan hati-hati. Sehingga bahkan seorang hamba yang menyadari makna ini, biarpun dia berada di puncak kebaikannya, menjadi wali, kekasih Allah, yang telah Allah jaga, aku menjadi matanya, aku menjadi telinganya, aku menjadi lesannya, aku menjadi tangannya, aku menjadi kakinya untuk melangkah. Artinya semuanya sudah dijaga oleh Allah. Maka ketahuilah para kekasih Allah yang merasakan itu semua, justru dia malah semakin takut, semakin dekat kepada Allah. Karena apa? Yang menjaga mataku adalah Allah, yang menjaga lesanku adalah Allah, yang menjaga tanganku adalah Allah. Ternyata dengan itu semuanya dia semakin dekat kepada Allah. Itulah arif billah. Bahkan di saat seperti itu dia tidak bisa mengatakan aku adalah orang tawadhu. Hati-hati, mengatakan tawadhu sendiri, kata Ibn Athaillah As-Sakandari, bahwasanya orang yang mengatakan dirinya tawadhu, dia adalah puncak kesombongannya. Tawadhu itu bagaimana? Tawadhu itu bercermin, suruh melihat dirinya. Lah kalau dia nggak bisa melihat dirinya sendiri, bagaimana dia mengatakan tawadhu? Tawadhu ini bukan action biar kelihatan, ya bukan. Tawadhu itu rasa di dalam dirinya, di hadapan keagungan Allah,
dan yang menggerakkan Allah, yang menjadikan dia seperti Allah. Ini kesadaran makna, inilah tawadhu yang sesungguhnya, sehingga dia tidak akan sombong. Bukan tawadhu berpura-pura, masuk gayanya tawadhu, masya Allah. Kelihatannya kepalanya paling merunduk, gerak-geriknya yang paling sopan menunjukkan kalau tawadhu, ternyata di dalam hatinya adalah dia yang paling sombong. Karena waktu dia bertawadhu, tawadhu model bergaya tawadhu, ternyata hatinya berkata, di sini nggak ada yang tawadhu seperti saya. Oh, tidak ada yang tawadhu seperti saya? Yaitulah orang paling sombong di tempat tersebut. Jadi tawadhu bukan action. Tawadhu itu urusan kita dengan Allah, menyadari dasarnya kita adalah dzil. Kita adalah dzalil, rendah, fakir di hadapan Allah. Biarpun di dalam puncak kebesarannya, dengan karunia dunianya, karunia ilmunya, umat segala macam, justru saat itu semakin kecil di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau orang menyadari yang demikian itu, lihat, biarpun dia di dalam kebesarannya, apakah bisa merendahkan hamba Allah yang katanya kecil di mata manusia? Nggak bisa. Karena dia sadar, bisa saja aku dibalik jadi seperti dia. Sekarang yang banyak tawadhu action. Kayaknya tawadhu dibilang sombong langsung marah. Orang tawadhu yang sesungguhnya dibilang sombong malah senang. Alhamdulillah saya dikasih tahu. Mungkin masih ada sisa-sisa sombong saya. Sekarang orang bergaya tawadhu dibilang dasar orang sombong. Lo yang sombong malah balas. Ente yang sombong, kamu yang sombong. Ajib. Orang tawadhu yang sesungguhnya tidak pernah bergeming di saat dikatakan dia sombong. Justru di saat ada orang mengatakan dirinya sombong, langsung koreksi dalam dirinya. Oh, saya harus cari. Memang benar mungkin omongan orang itu. Mungkin ini adalah yang tidak aku lihat, terima kasih. Ya begitu. Bukan malah bingung, wah ini orang mengatakan saya sombong, dia sendiri sombong. Jadi kalau orang tawadhu itu tidak pernah mencari-cari kesombongan orang. Orang tawadhu yang sesungguhnya itu malah susah mencari kesombongan orang, sehingga tidak bisa berkata orang itu sombong, malah najib. Dikatakan oleh para ahli tarbiyah, orang tawadhu itu susah mengatakan orang lain itu sombong, karena tidak tahu dia apa yang terjadi sesungguhnya di dalam hati orang tersebut. Akan tapi orang tawadhu yang sesungguhnya adalah orang yang pandai mengorek, orang yang pandai mencari, orang yang pandai mengambil kesombongan dalam dirinya. Semakin dia pandai mengambil kesombongan dalam dirinya, maka semakin tawadhu, dicari kelebihan daripada fisiknya, direnungi ini dari Allah. Kemudian kelebihan daripada akalnya, kelebihan daripada nasabnya, kelebihan dari tahtanya, semuanya dicermati hingga dipangkas kesombongan satu demi satu. Itulah orang tawadhu. Bukan orang yang sibuk melihat kesombongan si fulan, si fulan. Ada orang nasihat kita harus tawadhu, jangan seperti fulan, ente sombong sendiri. Kecuali sudah disebutkan dalam Al-Quran, si fulan sombong, Al-Quran. Kesombongan Fir'aun ini lain cerita. Di antara sesama. Jangan sibuk mencari kesombongan orang. Artinya apa? Dia nggak sadar kalau dia sendiri mungkin dengan itu semua menjadi sombong. Jika orang sudah punya cermin tadi, dia harus pandai bercermin, melihat dirinya, kelebihan yang Allah berikan, lihat sampai dia sadar bahwasanya siapa yang memberi kelebihan tersebut. Kalau belum, jangan keluar dari cermin itu. Lihat dirimu dengan kelebihan hartamu, dengan kelebihan ilmumu, dengan kelebihan nasabmu. Harta Allah yang kirim kok. Di saat kamu punya nasab baik pun itu bukan pilihanmu, Allah yang kasih. Memilihkan ayah seperti itu, Allah yang kasih. Mau sombong bagaimana? Dia selalu maka mencermati diri sendiri ini, muhasabah, mencermati diri ini penting sekali untuk menggapai kejayaan, kemuliaan. Dan kalau sudah orang itu lihat tidak menganggap dirinya bersih, kemudian menyertakan dirinya adalah sifat tawadhu, tawadhu yang sesungguhnya, bukan tawadhu action, artinya selalu menghidupkan renungan di dalam dirinya, melihat dirinya dengan segala kelebihannya, bahwasanya itu dari Allah, kemudian dengan segala kekurangannya, kemudian dia menghadap kepada Allah, maka dia masuk wilayah tawadhu. Kalau sudah begitu, maka dia tidak akan melakukan al-baghi. Susah baginya untuk berbuat zalim kepada orang lain, susah bagi dia untuk merendahkan orang lain.